balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal nge-reaction Solo Leveling yang episode ke-12, episode terakhir untuk season ini. Harusnya sih dia bakalan ada season berikutnya nggak sih? Harusnya ya. Gue tuh sempat ngeliat kalau misalkan sebenarnya Solo Leveling ini tuh kayak ceritanya panjang banget gitu loh. Dan kalau misalkan dia cuma selesai di season 1 doang, terus 12 episode kayak masih kurang banget gitu, ya nggak sih? Dan ceritanya juga kan dia masih kayak baru banget naikin levelnya gitu, jadi kayak harusnya sih perjalanannya masih panjang ya. Oh ya, kemarin itu si Jinwoo kan akhirnya kayak berhasil tuh ngalahin yang pakai topeng-topeng merah itu. Cuma tuh pas yang di endingnya dia kayak dihadapin sama monster yang keluar terus-terusan gitu, dan kayak dia dalam bahaya banget deh karena batu buat teleportnya itu kayak jatuh gitu aja. Gue sih penasaran dia bakalan ngelakuin apa untuk menyelamati dirinya sendiri. Karena kan biasanya dia kalau misalkan dalam bahaya itu pasti kayak dia punya kemampuan baru yang muncul gitu loh. Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja kita tonton. Solo Leveling yang episode ke-12. Let's play. Oh ya, ini yang kemarin yang dia diserang rame-rame gitu. Gimana cara dia ngalahin monster ini coba? Masalahnya kayak terlalu banyak gitu loh. Wah. Tangannya sampai luka parah banget gitu. Sampai robek dong. Ya udah mau pingsan nih orang. Kok dia jadi malah kepikiran temen-temennya begini sih? Serem banget dia yang dulu. 第三次ジェジュ島レイドすで君は参加していたな。はい、連絡役としてハンターならば誰しも持っている傷だ。だがそのこれが本当に俺なの？まるで別人だ。背も伸びたし画題も良くなってる。今結局私にそうだし。 Sumpah serem banget ini. お前は所詮その程度さ。 Tapi beda banget ya, dia yang dulu sama yang sekarang udah jadi lebih kuat. Itu pasti bocor kepalanya. Enggak. Kalau yang sebelumnya itu kuat banget kan? Dia terselamatkan karena kena penalti yang itu ya. Tapi dia udah terluka parah banget sih ini. HP の回復ができないということ。
keburu musuhnya datang gak sih? 余計な心配だったようだ。また会おう。下手に苦痛を与えたところで俺をさらに強くするだけだ。 Tapi dia jadi kayak makin kelihatan apa ya, serem gitu loh si Jinwoo ini sebenarnya. Jadi kayak nggak ada takutnya gitu kalau ketemu monster. 仕事してるんじゃないよね。まさか彼女ができたんじゃ。来てくれるかな。レベルアップで回復できるのは便利だな。今のうちに装備を整えよう。購入。 Dia dapat pisau lagi. ナイトキラー。鎧型モンスターに。イグリッド戦で手に入れたルーン石。今度も必ず役。良さそうだ。手で触れずに物理的影響を与えるあの時のあれか。とかできないか。 Iya, mungkin masih barang-barang kecil aja kali yang dia bisa. Selalu ngandelin keberuntungan dia ya.第3次ジェジュ島レイドの時、私はハンターではありませんでしたが、 Apaan itu? Ada apa? Ada apa? Wah, ada banyak macam dong musuhnya. Berhasilkah dia? Ya, kenapa nggak dari tadi? Wah, sumpah berguna banget yang bisa gerakin benda itu. Wah. Awas, yang itu dia kayak bersatu gitu loh. Jadi besar. Awas. Nice. Wah, hancur dong sebesar itu. Wah, dia berhasil dong. Selesai kah? Ten職クエストでの活躍を分析し職業を与えます。
王者の軍 Maksudnya? Necromancer? Apaan itu? シノの能力値はほとんど上げてこなかったじゃないか。魔法系の職業だ。一方俺は暗殺系。ステータスだって筋力重視。 Kenapa dia jadi pekerjaannya yang itu? 公営職のいいえ、拒否できるのか。ネクロマンサー。 Ditolak sama dia ya? 何か特殊な力があるってことなのか。日本のような。 Jadi kayak dia sebenarnya kayak dipaksa buat jadi necromancer sih. この魔法使いが使っていた召喚魔法も他者を刺激するという意味。転職とか言って選択肢があるように見せて。 Iya, padahal sebenarnya udah ditentuin dia harus jadi apa. だがネクロマンサーが前線で戦ってはいけないということはない。職業。俺だけがレベルアップするんじゃなくなる。夜が明けてきたな。チェーハンターたちはそろそろ到着する頃。少し私の話に付き合ってくれないか。 Ya dia udah punya pekerjaan baru ya, jadi necromancer itu. Wah. Wah. Banyak banget bonusnya. Wah, sumpah gila banget. Wah, gila dia keren banget. Gue nggak tahu dia jadi apa, tapi dia jadi kayak kelihatan makin kuat dan keren gitu loh. 影の君主。 Raja bayangan? いきなり二次転職。報酬が届いたということはクエストは終わった。 Apa ini nanti jadi pasukannya dia? 影の抽出命令語設定。 Wah. Wah, ini jadi pasukannya dia semua. これはすげえ。抽出した相手を保管していつでも出し入れできるスキル。気をつけた方が良さそうだ。ナイト以外に魔法使いも。生きていた時の強さに影響されるのなら。 Dia jadi bakalan lebih kuat dong kalau gitu. 抽出解除。呼び起こして悪かったな。騎士団長高血のイグリ。 Iyalah, pasti dia bakalan lebih milih si Igris ini. あと2回。 でもしない限り、その能力は上がりもしなければ下がりもしない。わからない王。騎士団長イグリッド。カビ臭いところでその剣を錆びつかせていいのか。いる相手が必要だというなら。持ってくれ。 Wah, kayak ibaratnya disuruh jadi bawahannya nggak sih?
私は時に無双するのだ。 Wah, gila sih. Kalau dia bisa naklukin si Ygritte ini. 今もなお誕生し続けている新たな覚醒者。それがお前の名前だ。持つ者が今この瞬間にも生まれているのではないか。 Wah, keren banget. Langsung jadi pada hormat gitu sama si Jinwoo semuanya. J 代表、これは一体。 Kenapa? Kenapa? これは進化している。 Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-12 dari Solo Leveling. Ini gue masih bingung, ini tuh beneran episode terakhir atau bukan ya? Karena menurut gue kayak ceritanya tuh masih kurang gitu loh. Kayak harusnya ini masih banyak yang harus diceritain. Kayak yang si Jinwoo dapat kekuatan baru, yang dia punya pasukannya sendiri gitu. Dan bahkan pasukannya itu kuat-kuat. Gue sih berharap bakalan ada season yang berikutnya tahun ini ya. Kayak ini kita nggak bisa deh dibiarin lama-lama buat nunggu Solo Leveling ini. Kalau misalkan dari kalian ada yang tahu kapan untuk season berikutnya, boleh banget di komen di bawah. Kasih tahu ke gue, karena gue pasti nungguin banget nih season 2-nya. Oh iya, terus tadi kalian inget gak yang si ketua serikat hunternya itu bilang, kalau misalkan kan kita para hunter ini nggak bisa kayak naikin kemampuannya gitu. Cuma kalau misalkan orang yang mengalami kebangkitan kedua, itu kan dia bisa naikin kemampuannya gitu kan. Dan itu tuh katanya bisa jadi cahaya baru buat kita. Nah, mungkin maksudnya kalau misalkan si Jinwoo itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi kayak peluang buat para hunter biar dia bisa ngalahin monster-monster yang ada di gate itu. Ya nggak sih? Dan semoga aja nanti kalau misalkan emang ketuanya itu ketemu sama Jinwoo, gue nggak mau dia kayak manfaatin Jinwoo gitu. Kayak cuma mau manfaatin kekuatannya, gue nggak mau sih. Makanya kayak gue lebih setuju kalau si Jinwoo nyembunyiin kekuatannya. Cuma kan kalau dipikir-pikir, mau sampai kapan dia nyembunyiin kekuatannya itu kan kayak kita nggak tahu ya. Jadi kan pasti bakalan ketahuan juga gitu lama-lama. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nemenin gue nonton Solo Leveling dari episode pertama sampai episode terakhir di season 1 ini. Terima kasih juga buat yang udah ngerekomendasiin ini ke gue. Dan gue nggak nyesel bikin reaction Solo Leveling ini. Kayak emang ceritanya tuh bikin nagih dan bikin penasaran gitu loh. Ya walaupun emang banyak adegan-adegan yang kayak blood-bloodnya gitu, cuma selama ini sih masih aman ya gue tonton. Maksudnya kayak ya biasa lah ya, namanya juga kayak ngelawan monster, jadi wajar kalau misalkan dia sampai bloody gitu. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.